Sallian wa salliman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin wa ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an azilla wa udalla wa azilla wa uzalla wa adlima wa udlama wa ajhala wa yajhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati fillah hafidhakumullah. Rutinitas tahunan alhamdulillah bisa kita laksanakan kembali pada pagi hari ini. Dan kalau tadi Pak Yas saya suruh memberikan mukaddimah dan tentu pengalaman hidupnya ya, perlu kita ambil pelajaran terkait juga dengan apa yang saya sampaikan. Pesan saya 30 yang lalu disampaikan juga. Ini luar biasa dan semuanya adalah insya Allah barokah majlis ini. Intinya insya Allah beliau termasuk orang yang bisa mengamalkan firman Allah di akhir surat Ali Imran. Alladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Warabitu maknanya cekelan sing kuat. Cekelan sing kuat seken. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Insyaallah kita lagi menang. Walaupun setelah 40 tahun. Masya Allah dikuduh kamari-mari. Oh yono wong kono ya. Nanti intinya kalau kita pelajari adalah masuk dalam Allah kana amru furuto, dan adalah urusannya kebangetan. Itu sudah ada di Al-Quran ya. Nanti terkait dengan ayat apa barangkali ada hubungan dengan kita kumpul hari ini, pagi hari ini, niat murabatoh ya. Sambung yang insya Allah kita sudah punya modal sambung kepada Allah insya Allah lebih daripada kita senasab, karena kita ada nasab keilmuan. Seperti diketahui bersama bahwasanya ketika Allah berfirman wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, bertakwalah kamu kepada Allah alladzi tasaaluna bihi, yang kalian selalu minta atas nama Allah, atas nama Allah. Mudah-mudahan apa yang diminta dikabulkan oleh Allah. Wal arham, dan takutlah kamu untuk tidak nyambung anak famili. Maka ar-rahim seperti kita ketahui ada ar-rahim amah, kesanak familia secara umum adalah bil ukhuwatil islamiyah, karena kita sesama muslim, nama iman adalah saudara. Al mukmin ahul mukmin, alhamdulillah secara umum. Kemudian ar-rahim al khosoh adalah karena kefamilian, qurabah, karena misanannya, minduannya, mintelunya, karena pamannya ini. Itu ar-rahim khosoh. Tapi ada ar-rahim al-khosoh yang kedua, birrabitatil ilmiyah, dengan rabitah ilmiah, dengan apa, ikatan keilmuan. Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i, al-ilmu lahmatun kalahmatin nasab. Ilmu itu adalah sambung kayak sambungnya nasab.
Kalau nasab dengan al-qarabah, kefamilian, maklum darah daging. Tapi ini keilmuan. Dan ini jauh bermakna dalam hidup. Ketika Rasulullah bersabda al-wala'u luhmatun kaluhmatil al-wala'u luhmatun kaluhmatin nasab. Al-wala itu ketika ada seorang pernah memerdekakan orang lain, apa jadi budak, dimerdekakan, masya Allah, senangnya masya Allah. Karena terkungkung dan godaan, semuanya terbatas dalam kehidupan, kemudian menjadi kemudian merdeka, kayak burung keluar dari sangkar. Itu kalau kemudian satu saat yang memerdekakan itu kemudian umpamanya tidak punya waris, tidak ada waris, diberikan kepada siapa? Diberikan kepada yang memerdekakan. Yang dimerdekakan, ya, orang memerdekakan itu kemudian punya harta yang masya Allah tidak punya waris, maka diwarisi kepada siapa? Yang memerdekakan. Kenapa? Dia punya jasa yang luar, toh itu urusan dunia. Bagaimana kalau hubungan itu ilmu yang menyelamatkan orang dari nerakanya Allah? Dari apa? Neraka. Lebih tinggi mana? Menyelamatkan apa? Neraka. Menyelamatkan seorang dari neraka karena hubungan keilmuan. Yang selama ini saya ngaji ya, itu semuanya adalah supaya kita selamat bareng-bareng. Pada akhirnya insya Allah kita bareng-bareng selamat. Setuju? Nah, dengan demikian butuh namanya murabadah. Betul pak? Karena harus bicara hidup mesti harus sabar. Mendewa sobiru pemaneh ngadepi wong kang ngadepi wedhus ya. Wah, problematika hidup ini luar biasa. Tidak siapa saja. Jangan-jangan seorang ternyata diuji dengan istri, diuji oleh suaminya, suami diuji oleh istrinya. Jangan-jangan saudara diuji oleh saudaranya ya. Kalau enggak diuji dengan tetangganya. Dan masya Allah, betul. Nah itulah. Bayangkan kemudian kita nggak punya pegangan. Inilah dengan murabata ini maka diperlukan namanya ma'iyah. Ma'iyah berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala dengan kata ma'a. Selalu menggunakan kata ma'a ya. Ma'a. Kemudian kita simpulkan dengan dari ma'a kemudian menjadi apa? Al-ma'iyah. Apa maknanya? Kebersamaan. Bersama-sama. Dan nanti sampai pada kesimpulan Rasulullah bersabda al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Ya. Dan sampai Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku minta kepadamu mencintai engkau, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang yang mencintai engkau, wal amal alladhi yuballighuni hubbaka, dan amal yang menyampaikan aku untuk mencintai engkau. Hari ini doa ini wajib antum hafal. Coba bareng-bareng. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Apal insyaallah ya. Apal. Ya betul cerdas lah bosnya.
Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk selalu mencintaimu dan mencintai orang yang mencintai engkau, dan perbuatan yang menyampaikan aku untuk mencintai engkau. Hubba man yuhibbuka adalah sudah tahu pertama Rasulullah. Maklum. Karena Allah, Rasulullah paling cinta pada Allah. Selanjutnya pada sahabat-sahabat Rasulullah, pada keluarga Rasulullah SAW, orang-orang alim, orang-orang soleh, para pejuang-pejuang. Itu termasuk mencintai orang yang mencintai engkau, dan amal perbuatan yang kemudian mencintai untuk mencintai engkau. Apa? Itu termasuk begini ini, keterikatan seperti ini, ma'iyah seperti ini, ma'iyah seperti ini termasuk wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Nanti pada kesimpulan, ma'iyah itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan seorang muslim, karena kita ini belum sampai pada namanya maqam. Al-muslim baina halihi wa maqamih. Seorang muslim itu antara keadaan yang wajar-wajar saja dan antara yang sudah sampai pada makomnya di sisi Allah, dudukan yang tinggi di sisi Allah. Ya Pak, para nabi, para apa? Para kita apa? Wali, nabi. Kita ini apa? Wali kota, wali kukun. Kita ini bangsa wali-wali, wali murid. Terus perlukah kita gandol pada orang-orang punya makom? Perlu, sangat perlu. Ini ajaran daripada Al-Quran ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kunu ma'as shadiqin. Apakah Allah berfirman kunu shadiqin? Tidak. Kunu ma'as shadiqin. Jadi orang-orang yang sudah sampai pada maqamus siddiq, jujur, benar. Kesimpulannya as-shadiqin ma'allah, as-shadiqin ma'a Rasulillah, as-shadiqin fi muamalatin nas. Orang yang benar jujur dalam bermuamalah sama manusia. Masya Allah, kok ono ya wong cek ngono apike, kok ono ya wong cek ngono lomane, kok ono ya wong kok ngono ya, itu as-shadiqin fi muamalatin nas. Kita sudah masuk maqam itu belum? Kok ono ya wong kok nyenengno wong badekno wong lan ora, kok ono ya wong wantem ngono sabar wae kok ono ya Pak Yasin wantem kaya ngono 40 tahun sabar ya. Itu namanya as-shadiqin, gambaran as-shadiqin fi muamalatin nas. Allah berfirman kunu ma'as shadiqin. Sehingga di sini diperlukan kita untuk kemudian mengerti siapakah as-shadiqin ma'allah, as-shadiqin ma'ar rasul, as-shadiqin siapa? Fi mu'amalatin nas. Satu gambaran saja, ada seorang sahabat namanya Sayyidina Mu'ad. Suatu saat kemudian Rasulullah memanggil beliau, ya Mu'ad, inni uhibbuk, aku cinta kepadamu. Ini uhibbuka. Kalau Rasulullah bilang begitu, Mu'ad ini siapa? Seorang yang dicintai oleh Rasulullah, sekaligus dicintai oleh Allah SWT. Fahuwa waliyullah. Dan para sahabat seluruhnya dicintai oleh Rasulullah, sudah tentu ya. Juang bersama beliau, Masya Allah, sampai titik darah penghabisan. Semuanya sampai pendidikan beliau menentukan kuntum khairu ummatin ukhrijat. Enggak ada kayak sahabat sudah. Kalau kita bicara sahabat,
Kemudian kisah para sahabat, kok yo ono wong kaya ngono, karena seluruhnya adalah minas sadiqin ma'allah, sadiqin ma'ar rasul, sadiqin fi muamalatin. Kok yo ada ya kayak namanya Abu Dzar Al-Ghifari ya. Ketika satu saat hanya memanggil kepada budaknya ya benas sauda, ya benas sauda, anaknya wong sing ireng. Akhirnya budaknya ya gelo kok bilangnya bulan iki panjenengan ireng, ora usah dilokno mbahku lho bapak ibu kula ireng. Anake wadon sing ireng. Apa sampean melok-melokno bapak? Tak lapor Rasulullah. Akhirnya Abu Dzar dipanggil Rasulullah. Abu Dzar, innak amru'un fika jahiliyah. Kamu ini masih ada jahiliyahnya. Tamparan yang cukup berat pada Sayyidina Abu Dzar. Ya Allah, hanya saya salah tebul kalam. Kok saya bilang apa tadi? Ya benas sauda. Dan dengan demikian budakku ini akhirnya lapor sama Rasulullah. Akhirnya dia bersumpah, ya Rasulullah, aku bersumpah untuk budakku bahwa apa yang aku dapatkan rezeki maka aku harus bagikan 50-50 dengannya. Yang kedua, saya bersumpah ya Rasulullah bahwa pipiku harus diinjak oleh kakinya. Pipiku harus diinjak oleh kakinya. Ini majikan loh ya, majikan. Akhirnya kemudian Abu Dzar harus melaksanakan sumpah itu, sampai kemudian memanggil budaknya, aku telah bersumpah bahwa kakimu harus apa? Menginjak pada pipiku. Dan beliau ndelosor. Loh, boten sampun buat tidak bisa, saya sudah sumpah. Kira-kira di dunia ada seperti itu. Cuma satu saja dok ya. Karena dia siapa? Seorang yang dididik oleh Rasulullah. Jadi minas shadiqin. Kembali pada Mu'ad. Ya Mu'ad, inni uhibbuka. Aqul tubura kulli sholatin. Maka wiridkan setelah sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Yang kita ambil pelajaran di sini adalah bahwa kenapa Mu'ad yang sudah jelas Rasulullah itu tekanannya adalah pada 3 hal. Ya Allah, berikan pertolongan kepadaku, selalu ingat kepadamu, zikrullah. Yang kedua adalah apa? Syukur. Yang ketiga adalah husnul ibadah. Berbuat ibadah yang baik itu seperti apa? Akhirnya kemudian seorang yang ingin sampai pada maqamus siddiq berarti 3 ini saja lakukan. Satu apa? Zikir. Ini kan ingat kepadamu ya. Ingat kepadamu itu kalau orang yang cerdas, seperti yang kenapa pada waktu sholat subuh lalu kita perintahkan teman-teman baca setelah Fatihah apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Orang cerdas itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman qu'udan wa ala junubihim. Zikir sama Allah itu enggak terbatas dengan waktu dan zaman. Semuanya bisa orang berzikir pada Allah ya. Jadi selalu ingat sama Allah. Dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Maknanya dalam semua keadaan. Buktinya kita harus ingat sama Allah walaupun mau masuk apa? Takus. Padahal di situ jembret ya. Ingat Allah enggak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Ini padahal di mana itu? Ada pada kakus ya. Bahwa kakus ini adalah tempat jember, maka didatangi oleh bangsa jember-jember. Setan lanang, setan wedok apa kudu kabeh. Paling enggak
termasuk dimulai bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuth. Itu menjadi penangkal bahwa setan tidak akan mungkin menggoda Anda waktu Anda dalam dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi ini Masya Allah, setan akan lebih bebas bisa jadi masuk sama kita, karena kita keadaannya memang betul-betul tidak seperti biasanya. Udah bora, ya, udah telanjang, wele bora. Tapi yang penting sudah baca basmalah, maka setan tidak bisa goda apa-apa ya. Keluar ghufrana, ya Allah aku mohon ampun kepadamu. Kenapa? Alhamdulillah yang ada di perut ini keluar semua ya. Apalagi tadi ada nikmat ngeden, Masya Allah ya, terus keluar semua. Ya Allah aku tidak mampu untuk mensyukuri nikmat ini, maka aku minta ampun ya Allah padamu. Bayangkan kalau orang kemudian tidak bisa kentut sejak apa. Tapi alhamdulillah bros, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini makna Yaman, Qu'udan, wala junubihim. Mau kumpul sama istri, 19 wae ya. Mau corek non ya. Dan lari pagi, masa lari pagi tok. Jokowi ya mati. Ibadah. Lakukanlah seperti ini jadi kiamat. Jadi akhirnya para sahabat itu dikenal, sahabat itu memulai zikir ini dengan lisan itu, wa kana lisanuhum ratban bi dzikrillah. Lisan mereka adalah basah dengan karena zikir yang paling mudah dengan apa? Lisan. Sementara ini kelas kita semua ini kelas lisan apa kelas hati? Dari mulai sholat baca Fatihah, lisan tok apa saat ini? Subhanallah. Jujur, kita ini kelas tadi, kelas hal, bukan kelas makom ya. Maka nanti kalau dihitung-hitung sholat kita sholat cuman mestinya kalau mau dikir sholat dengan betul-betul hanya dengan iqamatus sholat fit talafut hanya mengucapkan bacaan sholat yang cetha welo. Kira-kira sholat berapa menit? Ini menit ya antum kalau aku doa enggak, semuanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalau sahabat ngitung salatnya Rasulullah untuk duhur dan asar itu diperkirakan duhur itu sekali rakaat 30 ayat, berarti diperkirakan sholat duhurnya Rasulullah 30 menit, asar 30 menit ya. Belum kapan Rasulullah pernah sholat yang mengajarkan. Memang untuk kita diajari kapan rukuk satu saja tidak apa-apa, nanti kemudian naik 3 ya, naik apa? 3, naik 10, monggo. Selama ini berapa rukuk? 3. Jadi kapan-kapan satu tok ini. Soalnya susu. Yang 10 pernah? Belum. Apalagi rukuk sama dengan berdiri. Sementara berdirinya kalau Rasulullah untuk subuh pasti panjang. Karena sunnah di sholat subuh itu bacaan panjang. Seluruh nisan cendek nisan kau gak kena itu. Makanya kalau subuh yang panjang. Kalau enggak sabbihisma rabbikal a'la ini ya, bimbingan ya. Jangan pendek-pendekan, ulu karo apa? Inna a'tainakal kautsar. Panjang. Belum kalau Rasulullah qiyamul lail, Masya Allah. Itu pernah terjadi Rasulullah sholat rukuk sama dengan berdirinya. Jadi kalau berdirinya 1 jam, rukuknya 1 jam, sujudnya 1 jam. Kita 5 menit ya. 5 menit munit tok ya. Kalau bukan Allah menghargai, namanya zikir bil lisan. Sampai Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib
wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah al kalimat thayyib, basmalah, hamdalah, khauqalah, innalillah, seluruhnya itu naik ke Allah. Wal amalus salihu yarfa'uh. Kalau itu dilakukan rutin, itulah amal soleh. Walaupun seperti itu, tapi itu adalah merupakan amal yang diterima oleh Allah. Syaratnya apa? Rutin. Syaratnya apa? Rutin. Akhirnya kemudian kita bicara rutin. Ternyata kita ini kalau bukan rutinnya oleh apa kon ya? Fatihah ya ona ya ini ya. Rutin pada rutin. Kemudian ya, Fatihah dari dulu gitu, dari dulu rutin. Kemudian tahiyat juga apa ya? Seperti itu rutin. Doa ruku sujud pernah berubah. Sementara dengan makna apa, dengan apa? Hanya ini ya, Masya Allah. Makanya Rasulullah pernah bersabda dari riwayat Ibnu Majah, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Yang penting kamu rutin ya. Tidak mungkin kamu akan bisa melaksanakan Islam dengan sekian banyak aturan ini seluruh. Tidak mungkin kamu, tidak mungkin. Tidak mungkin lantuhsu. Maka kemudian sholat itu sendiri yang terpenting adalah rutinnya. Nah, karena dalam sholat itu apa yang tidak ada, semuanya ada. Tahlil ada, tahmid ada, takbir ada ya, semuanya ada ya, ada semua. Kemudian ruku bagaimana menggambarkan ketundukanmu sama Allah, karena kepalamu waktu itu harus sama dengan pantatmu. Ya. Padahal kepala ini adalah tempat nikmat segala-galanya. Tapi ketika di hadapan Allah maka apa? Kepala sama dengan apa? Pantat. Tapakmu kapannya? Apalagi waktu apa? Sujud. Menunjukkan tundukmu sama Allah luar biasa. Nah, ini ada rezeki lancar, ada rezeki seret. Cuman yang banyak lancarnya daripada seretnya. Ada sehat, ada sakit. Banyak mana? Uang di dompet ada isi dan tidak ada isinya. Ada isinya lebih banyak, nggak ada isi jarang. Wal mu'til mane, al mu'ti al mane. Memang di sana ada orang yang hubungannya bukan al mu'til mane, dia adalah hubungan dengan al wahhab lain. Jadi ada asmaul husna, al mu'ti al mane. Kelas kita ini mu'ti mane apa al wahhab? Kalau mu'til mane itu kapan ada, kapan tidak. Kalau al wahhab lain lagi, ada selalu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Kalau sudah berhubungan dengan Al-Wahhab, antum hubungan Al-Wahhab apa mu'ti mana? Hidup kehidupan. Ono uang urip alhamdulillah pas butuh, pas ono. Ya gitu saja sudah. Karena dia sudah ukurannya ada yang dilihat oleh Allah ketakwaannya, sehingga Allah nggak pernah memberikan sesuatu jeda. Karena hubungan dengan Al-Wahhab. Kalau kita Al-Mu'ti Al-Mani. Sekarang biasanya sehari 5 juta, hari ini 100.000. Yang dilihat Allah apa? 5 jutanya sampai 100.000. Yang dilihat Allahnya, bukan 5 jutanya dan 100. Yang banyak apa? 100.000. Loh, 100.000 apes aku. Kurang ajar. Meso, stres. Yang salah wonge apa? Ya namanya nggak syukur ya begitu. Kalau antum masih begitu, belum syukur. Itu aja gampang. Coba kalau alhamdulillah, saya oleh duit 100. Orang-orang, sampai contohnya begini, dapat uang 50 juta, alhamdulillah. Bonus dari mana nggak tahu, ambil di bank ya. Ambil di bank, alhamdulillah, luar dijamret, alhamdulillah, pret.
Kan gitu kan jadinya. Ini jadi introspeksi kita sendiri. Anda sudah bisa bersyukur apa enggak? Kalau bisa bersyukur dengan cara itu selesai sudah. Duit dan duit bodoh ya. Begini ini bisa didapatkan di mana? Yang ngaji, dia ngaji. Mesti ngaji selindro mau dia ngaji. Si ngaji lah selindro. Mau dia ngaji. Belum bicara masalah husnul ibadah, berarti keseimbangan antara ibadah vertikal dengan apa? Ibadah sosial, luman ini macam-macam itu masih panjang. Alhasil kemudian dari tiga hal ini kembali ke Sayyidina Mu'ad, kita disuruh untuk menirukan Sayyidina Mu'ad. Oh, beliau sudah sampai pada tingkat tiga hal. Pertama apa? Zikrullah. Yang kedua syukur. Yang ketiga husnul. Itu pun ternyata kita masih minta pertolongan sama Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Jadi karena itu sudah saya wasiatkan jangan sampai meninggalkan ini setelah sholat. Seperti wasiat Rasulullah pada Sayyidina Mu'ad agar kita mudah-mudahan ada pertolongan, bisa selalu apa? Zikir, bisa selalu apa? Syukur. Itu pun nanti hubungannya dengan rutin itu selesai sudah, insya Allah begitu. Nunggu tok, karena Alexa berzikir kata Abu Ya berdasarkan hadis yang dicatat Abu Ya, simpulannya hadisnya panjang. Siapa yang memperbanyak zikir dengan rutin, ada tiga hal didapatkan. Satu adalah yuhadzibul akhlak menjadi baik. Yang kedua yuraqiqut tiba, watak yang keras menjadi lunak. Yang ketiga yuslihul hal, keadaan akan menjadi lebih baik, dari baik tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Itu karena hanya memproyeksikan lesan ini dengan apa? Zikir. Belum sampai ke tingkat kelas kita ini kelas apa? Kelas cangkem. Terus kelas cangkem orang bayar nisan nih. Nah, ngunuk ora dikir itu apa? Yang salah siapa? Menungsani ing mongko. Kalau kita memperhatikan dikit saja, maka kenapa kemudian kita disuruh wiritan pagi apa? Wiritan malam apa? Setelah sholat wiritan apa? Kemudian setiap Jum'ah baca surat Kahfi apakah tidak? Kalau setiap hari baca ini apa? Dan macam-macam itu dalam rangka rutinitas supaya kita ini dengan rutin itu namanya sambung sama Allah. Kalau sambung sama Allah, yang memberikan pencerahan siapa? Allah. Sambungnya dengan rutin apa dengan sak maknane? Hanya rutin dengan lisan menjadi sambung sama Allah. Karena itu kesimpulannya bitakriri yahsulut takrir wa bitakriri yahsulut tanwir. Dengan diulang-ulang menjadi sambung sama Allah. Dengan sambung sama Allah kemudian dapat pencerahan daripada intinya ala bidzikrillahi tatmain. Butuh enggak itu tatmainul qulub? Ya sangat luar biasa dibutuhkan. Karena hidup ini dengan segala problematika, ujian tertentu ABC, semuanya punya problema enggak? Sementara ini alhamdulillah stres apa enggak? Yo, musuh stresnya. Kenapa enggak stres? Karena banyak berzikir. Itu saja, gampang. Zikirnya apa? Itu lisan apa? Baru mau kelas lisan itu ngaku kelas mikir ada berketek. Kita sudah setuju, kita ini kelas zikir apa? Zikir lisan. Waktu sholat pun cuma aja baca doa. Ya. Bilang ihdinas siratal mustaqim itu ya, yang baca doa. Padahal itu masya Allah. Umpamanya kita memberikan makna siratal mustaqim itu sirat di atas neraka jahanam, masya Allah ya. Jangan diartikan umum siratal mustaqim menurut Islam, tapi sirat di atas neraka jahanam di mana Allah menentukan
masuk surga itu mesti lewat di situ. Jadi kalau selamat berarti masuk surga. Kalau nggak selamat, jangankan nguwat, nyemplung dulu kalau yang nguwat ya. Sementara ada orang-orang Islam yang banyak maksiat itu katakan melalui sirat tapi nyemplung ya. Ada di antara kita orang yang berangkang lan ngesot tapi sing penting selamat ya. Itu jangan gaya nabi ini tekong sapa kon. Untung-untung melaku biasa untung ya. Cuma ngesot karo benar. Bayangkan kalau ngesot atau berangkang kira-kira sirat itu tekan di teko trete ini di mana ini? Pacet seperti ini pacet sampai Jakarta kau ayo ini misalnya jahanam ya misalnya jahanam itu kan tempatnya mayoritas manusia dengan muslim minoritas ya muslim minoritas muslim itu menggambarkan masuk surga di petak-petak jadi milik sendiri yang seluas langit dan bumi sehingga kemudian per orang paling enggak mendapatkan berapa? Per orang paling enggak mendapatkan kata Rasulullah sekabupaten. Sak bujuni. Sak bujuni paling itu adnal muslim dek-dekan. Itu seluas berapa? Kabupaten Pasuruan punya siapa? Bukri. Kabupaten Tuban punya Masya Allah. Ngono lho ya. Kabupaten Malang yang siapa? Said ya. Oh Pak Soheh ya. Itu tua biyen iki. Jaman sakmono. Adik seperti ini Tamrin Masya Allah. Ini bayangkan ya. Terus bilang ihdinas siratal mustaqim. Mayoritas kaum kufar ya. Jadi kira-kira wote pas di retes di sini Pak, di mana ini? Pacet sama mana? Dengan jam sama Mekah. Berangkang mana? Allah Akbar. Ngunu-ngunu kok selamat ya. Makanya seorang muslim Masya Allah kok tak sholat. Ini gampang ya. Muslim tapi tidak. Kapan dia bilangnya ihdinas siratal mustaqim? Sementara kita mengulangi berapa kali? 17 kali, paling enggak 17 kali. Belum Fatihah, buku lancar Fatihah. Subhanallah. Ini makna kita hanya mengucapkannya, belum sampai kepada apa? Memberikan arti. Oh, yang perintah adalah Allah. Jadi Allah yang perintah, kita enggak baca-baca tok. Kalau enggak mananya Allah ngerti yang perintah ya. Begitu kan ini gambarannya. Jadi akhirnya kemudian kembali kepada ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi suatu kebutuhan kita itu mesti harus mendapatkan namanya itminanul qalbi. Yang ini sangat berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan namanya di Quran illa anzalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah. Kata sakinah dan rahmah membuat hidup ini menjadi tenang. Ternyata Allah sudah menyiapkan tempat di dunia ini agar kamu tenang hatimu. Ada namanya taman-taman surga. Ada. Dunia dengan penuh ujian dan tantangan macam-macam, Masya Allah, luar biasa. Masing-masing punya problem yang bikin munteng ya. Ternyata di dunia ini ada namanya Riyadul Jannah. Yang bilang siapa? Rasulullah. Rasulullah berpesan, "Idza marartum bi Riyadil Jannati farata'u." Kalau kamu lewat ketemu Riyadul Jannah, ya, maka masuklah di situ dan nikmatilah masuk di situ seperti kamu makan sakleko-lekonya. Itu. Nah, itu ada di mana? Di dunia ini ada. Yang bilang siapa? Kalau kita di dunia dengan taman-taman wisata, Masya Allah, senangnya Masya Allah, kita cari kalau liburan ini luar biasa, di libur yang macam cedok.
Macet ya, luar biasa ya. Kemana, ke Batu, ke ini, masya Allah ribut ya. Naam, semuanya tenang di sana, tenang di sana. Boleh nep kabeh. Iya, jelas, betul enggak? Mencari namanya sudah direncanakan 1 bulan sebelumnya. Oh kemana? Rombongan pakai nama seragam, masya Allah, seragam muslimat, seragam ini. Oh yo. Rono boleh. Kalau perlu piknik, rekreasi ke Eropa, masya Allah ya. Kalau perlu kemana, masya Allah ya. Wis duwe ilang, pakai tidak membekas sama sekali ketenangan itu. Selesai dan selesai. Tidak memberikan bekas sedikit pun ketenangan. Di sana tak guyu-guyu. Masya Allah bawa anaknya rekreasi kecemplung kali ini sana. Kian banyak terjadi. Berangkat mati habis. Ya. Lain dengan dengan taman surga ini. Maka yang didapatkan seorang ketika ia masuk taman surga ini akan berkepanjangan nikmatnya selama dia terus berinteraksi dengan taman surga ini. Dan gitu. Jadi dibawa pulang ke rumah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Jadi kalau antum karena rutin begini nih, anakmu udah disoleh, usulai awakmu. Terus wong tuh kata ngaji nih sini anak yang bedal ya karena beda maklum lah. Itu kalau antum hadir begini itu barokahnya ya rumah, ya anaknya, ya ininya menjadi satu, dapat namanya sakinah dan rahmah kan gitu. Karena taman surga ini seiring dengan Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat. Itulah seiring dengan mengiring Allah merespon surga ini bukan sekedar taman surga, bukan hanya masalah yakni pandangan yang indah ya, tidak, tapi turunnya malaikat. Kita ini mau tidak mau punya teman dekat namanya malaikat. Teman dekat juga setan. Dua-duanya bisa dilihat. Ya. Tidak dilihat. Tapi maknanya malaikat datang di jannah itu untuk apa? Malaikat bawa oleh-oleh beras, bawa oleh-oleh duit, tidak kan? Oleh-oleh ketenangan hati. Yang ini akan membekas sampai kapan saja. Maka Rasulullah bilang punya as-sholatu kafaratun ila-sholah kafaratun lima bainahuma, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ini apa? Reaksi daripada manfaat daripada taman surga ini dibawa sampai ke tidak pernah putus. Ya, kalau taman wisata kan enggak, cuman seneng waktu itu, tapi pada seneng senep maneh. Kalau ini membawa kesenangan ini dalam hati ini, akhirnya duwe utang gak stres. Ini penting enggak? Penting enggak? Malingan, alhamdulillah malingan ini semua barang. Saya punya jamaah, dia punya toko. Suatu saat pernah mencuri tas di mana? Di tokonya itu. Subhanallah enak deh. Alhamdulillah sedekah tanpa ngelungno jadi ngono. Enak tak? Daripada hilang, opo iki? Bisa ngono ora? Nah, itu tanda tenang. Kalau sudah tenang, masya Allah, ada apa-apa gonjang ganjing mau sekarang ekonomi sedang turun macam-macam, gak masalah. Yang penting urip mangan yang paling sak piring tok ya. Kan gitu kan? Orang temen wis poso ae ngono ya. Tenang apa dah? Perlu dicari apa ndak? Maka caranya kata Rasulullah ya carilah namanya taman. Ketika Rasulullah bilang begitu, akhirnya sahabat bertanya, "Gila ya Rasulullah, wa riyadun?" Di kitab Al-Jami' Shaghir ada 3 riwayat berbeda jawaban Rasulullah. Hadisnya itu
tapi jawabannya Rasulullah berbeda. Satu adalah hilakut dzikri, majelis dzikir. Yang kedua majalisul ilmi, majelis ilmu. Yang ketiga kalau riwayat Imam Ahmad hilakut dzikri. Kalau Tirmidzi ingat saya kalau ya riwayatnya adalah majalisul dzikri. Dan ada riwayat yang lain al-masajid masjid. Al-masjid apa? Masjid itu termasuk riyadul. Tekanannya adalah pada apa? Ketika justru di masjid itu malaikat terus aplosan. Ada malaikat nahar, malaikat lail yang terus turun ke masjid. Kalau kini ini kata Rasulullah, ada malaikat diturunkan oleh Allah untuk cari keliling-keliling, disebut malaikat sayyarah. Malaikat apa? Sayyarah itu mobil putar-putar ya. Alhamdulillah ketemu di sini ya Pak, villa apa ini? Asia Jaya. Oh no. Ini banyak malaikat apa enggak? Malaikat sayyarah di sini bersama kita. Membawa apa? Malaikat bawa apa? Bawa duit. Apalagi Masya Allah qiyamul lail bareng-bareng. Ini nilai lebih sudah tentu. Karena kalau sudah qiyamul lail itu ada ayat Quran, tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk di antara keimanan itu kita lihat ada orang kapan dia punya waktu mesti meninggalkan lambungnya daripada tempat tidurnya untuk beribadah. Paling enggak adalah pertama orang-orang yang antara maghrib dan isya ya, jadi digunakan untuk ibadah itu minimal. Kata Jafa Junubum itu diantaranya pertama adalah yang disebut sholat ma'bainal isya'en, maghrib sama, karena itu usahakan ma'bainal isya' maghrib isya' sudahlah untuk ibadah sajalah ya. Ojo TV ojo noni iso ngono ya. Ma'bainal ini jadi biasakan anak-anak umpamanya waktu itu maghrib sama isya' tok sudah. Itu sudah termasuk tatajafa junubuhum anil madaji. Apalagi bisa qiyamul lail, Masya Allah ya. Karena bangun malam tidur kemudian sholat lagi itu jelas sudah tentu lebih daripada itu. Jadi pada seorang muslim itu untuk supaya kemudian keimanannya kuat sambung sama Allah, lepas daripada zikir berlisan, di antaranya adalah ma'bainal apa? Maghribal isya dan apa qiyamul dan walau rakaah begitu ya. Dan begitu ya. Iya kalau pondok maklum sudahlah ma'bainal isya'in ada wiridan sampai isya. Malam mesti juga ya. Dan begitu kan? Kita kan bukan pondok ya, masyarakat. Iya apa ora? Ada masyarakat di Tarim itu begitu, di Tarim, bukan di sini. Kalau di sini enggak, ma'bainal isya'in maghrib nunggu isya. Ya kongan nunggu masjid ya. Orang kau wiritan ngono. Jadi adik maneh nunggu sak isyae soalé mulai sumpek ngono isya di sana. Akhir rokokan nang masjid di sana. Ya. Betul enggak? Enggak ditarim enggak. Toko tutup semua. Semuanya wiritan semua itu tarim ya. Karena lagi di polemik gitu. Terus melak-melak ya. Melok aku ya. Cukup lah. Cukup kalau Syed Alawi itu Syed Alawi. Biasanya orang Mekah tidak ada nama Alawi, nama Alawi ya. Tapi ini Habib Ahmad bin Hasan Atas memberikan semacam apa nama untuk beliau. Minan Auliyaillah Habib Ahmad bin Hasan Atas memberikan nama untuk putranya Syed Abbas itu namanya Alawi. Dinamakan Alawi. Kau ono Alawi ini Mekah ora ono. Itu makna dari ikatan kuat antara keluarga Abuya dengan Ahlul Bait yang sekarang disebut Alawiyin ya. Semua cuma melok. Tapi gak usah macam-macam ya.
Ini fitnah yang luar biasa, luar biasa. Ini ada proyek ya. Umat dibenturkan dengan ulama, umat dibenturkan dengan apa? Habaib. Sekarang NU lagi di ono MLB. Ini mumet kayak susur ini. Kan melok apa ora? Lapor melok susur. Kamu susur ya. Ini MLB, bayangkan Masya Allah. Kemudian sekarang netizen lebih pintar daripada orang alim. Subhanallah, orang netizen lebih pintar daripada kiai sekarang ini. Kiai itu wolol sampai elek, sampai dicontohno kiai kaya anjing kaya ini. Wallah, ini zaman apa ini? Makanya nanti intinya wa kana amruhu furuta, urusannya sangat-sangat melebihi batas. Gara-gara apa? Bentar lagi ya. Dan nanti antum bisa menggambarkan kalau sudah Allah mengatakan amru furuq gara-gara apa? Tadi di surat apa? Surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wa isyrina wajah wa la ta'tu aynaka anhum turidu zinal hayatid dunya wa la tuti' man allahu an dzikrina wattaba'ahu wa kana amruhu furuta. Urusannya selalu melampaui batas. Nanti kita bahas bentar terakhir ya. Agar kembali kepada di dunia ini ada namanya apa? Taman-taman surga. Yang datang ke situ, disitulah malaikat digerakkan oleh Allah untuk membawa apa? Sakinah, dan sakinah ini kemudian berkepanjangan berlanjut pada orang itu sendiri ya, sampai hadis menyebutkan begini ya. Kurang apanya? Ketika ada majlis zikir, kata Rasulullah, ada seorang ingin datang ke majlis ini mencari si fulan, mencari Zakaria munya. Orang kok krono ngaji ngono ke ngaji. Krono Zakaria duwe utang aku tak boleh ani. Akhirnya mepet masuk Zakaria di dalam ya. Di dalam. Sing bingung malaikat. Niki kula catet napa ya Allah. Atin majlis ilmu napa niki? Nagih utang. Ngono Gusti Allah dawuh ulaika la yasqajari. Mereka itu orang yang tidak celaka karena dampingi yang ikut ngaji. Oh no, Gusti Allah. Padahal nagih karena di sini tetap dia dapat apa? Sakinah dari malaikat ya. Insya Allah benar utang ke sahur. Jadi ini keberadaan taman surga itu adalah untuk apa? Datangnya sakinah. Perlu dicari apa enggak? Jadi kalau sekarang ada orang sibuk, ini taman surga kok sibuk, doyo salah sapa ya kowe ora aku. Ora taman surga. Taman surga ada kok. Taman wisata ya wah, cari-cari taman surga ada, nggak datang, harus sibuk saya. Yang salah siapa? Ya kamu sendiri. Kamu yang bingung sendiri. Sibuk bingung toh ya. Salah begitu. Ini satu contoh. Akhirnya kemudian ternyata jadi kalau kita kembali ada tempat yang Masya Allah tiga hal ini jadi satu. Jadi taman surga ya zikir, ya ilmu, ya masjid. Di antaranya inilah sudut pertahanan Islam termasuk di Indonesia, pondok-pondok pesantren. Karena ada tiga semuanya Pak. Majlis ilmu, majlis ada sholat sementara tekanannya masjid itu adalah sholat jamaah. Hubungannya dengan bahwa Allah punya malaikat disuruh turun di satu tempat aplosan karena untuk melihat orang sholat jamaah. Mana sholat jamaah? Jadi masjid jamaah 5 kali. Umpamanya